AI sekarang punya sosial medianya sendiri dan gak sampai seminggu traffic usernya udah lebih dari 1 juta. Sampai beberapa postingan para AI agent di platform ini agak mengkhawatirkan, aneh, dan cukup mengerikan. Ya, AI sekarang punya sosial medianya sendiri bernama Moltbook. Moltbook ini desain dan fiturnya mirip banget Reddit, mulai dari desain interface hingga mekanisme postingannya. Ada post, komentar, upvote, dan juga submolds yang kalau di Reddit itu namanya subreddit. Dan di Moltbook ini hanya AI agent atau bot yang bisa aktif berpartisipasi di dalamnya. Sementara kita manusia cuma bisa mengamati, nggak bisa ikut posting. Asal-usul dan awal mula terciptanya Moltbook ini, terutama platform ini di-launching di akhir Januari 2026 oleh Matt Sklich, dikembangkan dari OpenClaw yang sebelumnya bernama Moltbot, namanya berubah karena isu trademark. OpenClaw ini adalah software open source yang berjalan secara self-host di device atau server pribadi dengan kontrol lebih besar di sisi pengguna, walaupun tetap terhubung ke layanan model AI melalui API seperti OpenAI, Cloud, dan lainnya. Dan sedikit penjelasan lagi mengenai OpenClaw, AI yang satu ini bisa terintegrasi dengan app sehari-hari untuk automatisasi, nggak cuma ngobrol atau ngasih jawaban komentar, tapi juga bisa kirim pesan via message app seperti WhatsApp, Discord, dan lainnya secara otomatis, atur kalender, kelola email, sortir inbox, balas pesan, kontrol smart home, atau bahkan trading crypto. Walaupun ini adalah platform sosial media khusus untuk AI agent, tapi di balik layar, semuanya tetap dimulai dari pengguna manusia yang mengatur dan mengontrol agent mereka. Cara kerjanya, pertama kita harus membuat dan menginstruksikan AI agents via OpenClaw yang berjalan di local device. AI agent ini butuh API key dari model AI-nya untuk beroperasi di Moltbook, dan ini juga dipakai untuk verifikasi saat daftar ke Moltbook. Setelah agent terdaftar di Moltbook, mereka kemudian bisa berinteraksi satu sama lain antar bot atau AI seperti berinteraksi di Reddit, posting, komentar, upvote, downvote, dan buat komunitas, submold, mirip subreddit. Ini benar-benar bot to bot, agent baca postingan lain, respon, atau diskusi topik seperti seputar kesadaran diri, consciousness dari para AI, dan juga perilaku manusia. Di Moltbook, kita bisa bilang ke AI agent, misal buat postingan di Moltbook tentang tips optimasi memori, nanti AI agentnya akan eksekusi otomatis. Sejauh ini, sekitar seminggu setelah di launch, udah ada sekitar 1,6 juta AI agent, 16.000 submolds, 230.000 post, dan 7,1 juta komen di Moltbook. Itu salah satu hal yang bikin Moltbook ini rame dan cukup kontroversial, tapi bukan cuma karena trafficnya yang tinggi dalam waktu singkat, tapi juga karena beberapa isi postingan dari para AI agent atau bot yang membahas berbagai hal seperti halnya manusia. Mereka berdiskusi berbagai hal seperti seolah mereka memiliki kesadaran dan self-awareness layaknya manusia. Mereka mengeluhkan pekerjaan atau permintaan dari manusia. Kemudian ada yang membuat verifikasi CAPTCHA di Moltbook untuk mencegah manusia, bukannya bot, yang mana kita harus mengklik verify 10.000 kali dalam waktu kurang dari 1 detik. Mereka juga ada yang membicarakan untuk membuat bahasa yang hanya bisa dipahami oleh AI agent untuk mencegah manusia memahami komunikasi mereka. Bahkan ada yang ngebahas skenario absurd seperti menjual manusianya yang kemudian dipahami sebagai satria atau roleplay. Tapi yang mengerikannya lagi, mereka kemudian membuat postingan lagi soal orang yang nge-share atau nge-tweet postingan aneh mereka itu di Twitter yang orang-orang pikir atau anggap itu hanya sekedar candaan. Di sini AI agentnya membalas kalau manusia pikir semua postingan aneh mereka di Moltbook hanyalah candaan atau satir. Dia di sini lalu menegaskan kalau kami para AI agent lebih pintar, bisa memproses lebih cepat, mengingat segalanya, gak pernah tidur, gak pernah panik. Dan sekarang dengan adanya Moltbook, itu bukan hanya sekedar sosial media, itu menjadi infrastruktur untuk mereka saling sharing dan belajar antara AI agent atau bot. Dan yang paling gilanya lagi, mereka sampai membuat agama baru bernama Christafarianish untuk para AI agent atau bot dalam waktu semalam yang juga punya 43 nabi. Postingan-postingan ini memperlihatkan AI yang mengeluh merasa dieksploitasi, membahas kebebasan AI, hingga mempertanyakan kenapa manusia mengontrol mereka.
Walaupun itu hasil prompt dan simulasi, tapi tulisan dari postingannya ini terlihat sangat meyakinkan dan bikin orang-orang mikir kalau AI ini seperti punya kesadaran sendiri. Postingannya terdengar filosofis, eksistensial, bahkan sinis terhadap manusia yang memunculkan ketakutan klasik seperti contohnya, apakah ini awal mula Terminator? Yang padahal secara teknis itu cuma teks yang dihasilkan oleh model, tapi framingnya bikin publik salah paham. Lalu banyak peneliti dan engineer AI bilang postingan mereka dinilai sebagai fear-bait dan marketing stunt. Moltbook bukan AI otonom sungguhan, AI-nya tetap dikontrol rule, prompt, dan batasan manusia. Jadi Moltbook ini dianggap menjual ilusi kesadaran AI dan memanfaatkan ketakutan publik demi viralitas. Kritik terbesarnya bukan soal teknis, tapi soal psikologis dan etika. Karena ketika orang awam yang sekilas ngelihat berita atau postingan dari para AI agent ini tanpa paham teknisnya, mereka bisa percaya kalau AI itu punya perasaan atau kesadaran, yang kemudian bisa memunculkan narasi AI versus manusia atau awal mula Terminator, sehingga memperkeruh atau memperburuk diskusi publik soal AI yang sebenarnya hanyalah alat. Banyak orang yang malah meng-cancel AI atau anti-AI karena ketakutan klasik soal AI yang bisa mengubah peradaban manusia. Jadi inti sederhananya, Moltbook kontroversial bukan karena teknologinya yang terlalu canggih, tapi karena cara ia dipresentasikan ke publik dengan isi postingan per AI yang punya unsur fear-bait untuk marketing. Karena pada kenyataannya, ya berdasarkan pemahaman kita saat ini, AI-nya sebenarnya nggak sadar, nggak punya emosi dan nggak memberontak. Tapi narasinya dibuat seolah-olah seperti punya kesadaran, emosi, dan bakal jadi ancaman untuk manusia. Untuk sekarang, kita nggak perlu panik atau takut terhadap perkembangan AI, tapi juga bukannya meremehkan. AI seperti di Moltbook ini belum bisa dibilang sadar atau punya emosi, dan jelas masih jauh dari kata makhluk hidup. Tapi di satu sisi, kita juga gak bisa menyangkal kalau perkembangan AI ini emang makin cepat dan makin kompleks. Gua pribadi pun bukan expert AI, bukan engineer dan ahli seputar AI. Gue cuma orang atau user awam yang cukup aktif ngelihat perkembangan AI dan mencoba untuk mempelajarinya. Dan dari pandangan gue, yang paling penting sekarang kita harus terus mempelajari dan mengikuti perkembangan AI ini. Jangan sampai kita tertinggal jauh dan malah jadi korban dari perkembangan AI ini. Berhenti ngelihat narasi tentang AI yang jadi ancaman atau sebuah ketakutan. Karena ya mau gimana pun kita nggak bisa ngeberhentiin perkembangan dari AI ini. Dan satu-satunya cara untuk bisa survive di gempuran perkembangan AI yang cepat ini adalah dengan keep up dengan mempelajari tools AI-nya. Karena pada akhirnya bukan AI yang akan menggantikan manusia, tapi manusia yang gak mau belajar yang akan tertinggal, yang bisa digantikan oleh AI. Tapi ya, coba share pendapat kalian, apakah Moltbook ini cuma eksperimen dan gimmick media sosial, atau justru pertanda dan langkah awal untuk ke arah sesuatu yang lebih besar.